Informasi pertama, Saudara, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana sengketa hasil pemilu pada Rabu 27 Maret esok. Juru bicara MK Fajar Laksono bilang meski sidang perdana digelar pada 27 Maret 2024, tetapi waktu 14 hari kerja sudah mulai berjalan per 25 Maret 2024 yang ditetapkan sebagai tanggal registrasi perkara. Fajar juga menambahkan MK membuka pendaftaran bagi peserta Pilpres yang akan mendaftar sebagai pihak terkait mulai kemarin. MK punya waktu maksimum 14 hari kerja untuk memeriksa sengketa pemilu 2024 sebelum membacakan putusan. Ini registrasi, hari ini kita sampaikan salinan permohonan kepada seluruh pihak, ya kepada capres yang lain, itu kan kepada termohon, KPU, kepada Bawaslu, gitu ya. Nah itu kita sampaikan dan hari ini sampai besok itu tahapan kalau ada pasangan capres yang menjadi pihak terkait. Ini kan pemohonnya 01, 03. Nah kemungkinan besar ya, menurut penalaran yang wajar itu 02 yang akan menjadi pihak terkait. Itu kita sampaikan hari ini dan besok. Tim kampanye nasional Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka Senin malam mendaftar sebagai pihak terkait sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran dilakukan oleh tim pembela Prabowo Gibran yang diketuai Yusril Iza Mahendra. Selain Yusril, Wakil Ketua TKN yang juga advokat senior, Otto Hasibuan, dan juga tim ikut pendaftaran pihak terkait sengketa Pilpres 2024. Pengajuan pihak terkait masuk dalam tahapan sengketa Pilpres yang wajib didaftarkan. Hal ini dilakukan agar dalam gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, pihak terkait dapat turut melawan permohonan dari pihak penggugat. 45 orang anggota tim pembela Prabowo Gibran pada malam hari ini telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam dua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah perkara yang diajukan oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Mohaimin Iskandar. Dan yang kedua adalah perkara yang diajukan oleh Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Oleh karena ada dua pemohon, maka kami mohon untuk menjadi pihak terkait pada kedua perkara tersebut, bela Pak Prabowo Gibran, dan kami berkeyakinan bahwa insya Allah kami akan mampu menjawab atau menangkis seluruh argumen dan dalil-dalil serta alat bukti yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara ini. Sementara itu, Saudara, tim hukum dari Prabowo Gibran ini menyampaikan gugatan tim hukum Capres-Cawapres Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud cacat formil sehingga sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dinilai salah kamar. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, usai mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam sengketa pemilu pada Senin malam. Otto datang bersama dengan sejumlah advokat senior yang tergabung dalam Tim Hukum Prabowo Gibran. Otto yakin gugatan soal keabsahan Gibran sebagai kandidat di Pilpres hingga dugaan pemanfaatan bansos di Pilpres harusnya masuk ke ranah Bawaslu, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan sekarang yang diajukan oleh pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran, bansos lah, kecurangan lah, dan sebagainya yang dikatakan dipersoalkan tentang Gibran, dikatakan bahwa tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi wakil presiden. Itu juga saya kira sudah gampang dipatahkan. Itu cacat formil, ya tegasnya memang itu adalah salah kamar. Seharusnya mereka kalau mempersoalkan tentang itu, tentang proses, ya, pelanggaran-pelanggaran, itu kamarnya adalah di Bawaslu, tapi tidak di MK. Jadi dengan demikian, dengan mereka mengajukan ke MK, tapi dasarnya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran, maka itu adalah salah kamar. Penilaian gugatan salah kamar ditanggapi Tim Nasional Capres-Cawapres Anies Mohaimin. Timnas Amin menilai Hakim Konstitusi sepenuhnya berhak untuk mengadili sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Menurut Timnas Amin, Saudara, kecurangan dalam proses Pilpres yang memengaruhi hasil Pilpres 2024 di KPU tentu masih masuk dalam konteks perselisihan hasil pemilu. Bahwa permohonan yang kami ajukan cengeng dan salah kamar
Kami dari Timnas Amin perlu menegaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran sengketa yang kami ajukan, petitum dari kubu 01 ke MK mengenai proses kecurangan Pilpres. Sejak di MK, KPU, penggunaan PJ Kepala Daerah, aparat hukum, pengerahan aparat desa yang menyalahi undang-undang, dan penyalahgunaan bansos sampai proses pemungutan suara adalah perselisihan tentang hasil pemilu karena proses yang curang dan bermasalah. Etika dan abuse of power, kekuasaan tentunya akan mempengaruhi hasil akhir di TPS dan KPU. Di bagian lain dari gedung Mahkamah Konstitusi sudah bersiap jurnalis Kompas TV, ada Jona Hamonangan di sana. Jona, selamat sore. Ini sebelum jalannya sidang, tentunya perdebatan semakin meruncing jelang sidang perdana besok. Apa saja perdebatan yang semakin meruncing yang disampaikan oleh masing-masing kubu capres cawapres, Jona? Ya, Meda, kalau kita lihat ini seakan-akan seperti 01 dan 03 melawan 02. Perdebatan yang ada ini sebenarnya adalah perdebatan bagaimana para advokat ini seperti memperjuangkan, tapi sebenarnya tidak perjuangkan, tapi adalah membela keadilan khususnya di tiap kubu masing-masing. Kalau kita lihat besok sendiri adalah hari pertama khususnya dari sidang perselisihan pemilu, di mana fokusnya adalah Pilpres, dan di hari pertama ini juga adalah pemeriksaan berkas. Kalau kita lihat yang ada dari kubu 01 maupun kubu 03, itu mereka sendiri melihat adanya berbagai kecurangan yang ada di kubu 02. Dari kubu 01 mereka meminta adanya diskualifikasi dan juga meminta pemilu ulang tanpa ada dari Gibran sendiri, sedangkan dari kubu 03 mereka meminta pemilu didiskualifikasi. Jadi inilah klaim yang ada dari kubu 01 dan kubu 03. Namun dari kubu 02 mereka menilai bahwa adanya tuntutan yang ada di kubu 01 maupun 03 ini adalah salah alamat dan tidak tepat sama sekali. Makanya kalau kita lihat saat ini kita berada di gedung MK sendiri adalah Mahkamah Konstitusi, jadi diklaim adalah lebih tepat dalam rangka untuk menggugat adanya hasil dari pemilu. Sedangkan terkait dengan pelanggaran yang diklaim oleh kubu 01 ataupun dari kubu 03 itu menurut kubu 02 itu lebih tepat diarahkan kepada Bawaslu dikarenakan adanya pelanggaran dari rangkaian pemilu sendiri. Dimana kalau kita lihat Bawaslu adalah badan pengawas pemilu, jadi kubu 02 mengklaim Bawaslu lebih tepat dalam rangka untuk pelanggaran pemilu. Nah, terkait dengan tanda kutip adanya pergugatan yang ada di Mahkamah Konstitusi, sebenarnya ini adalah ada juga pertarungan para bintang, khususnya para advokat, di mana kalau kita lihat dari kubu 01, kubu 02, ataupun kubu 03, ini dipenuhi para advokat yang mempunyai nama di tanah air. Dan saja ini akan menjadi pertarungan intelektual untuk membuktikan siapa yang benar. Ini tidak hanya seperti dalil, tapi juga lebih kepada pembuktian dan juga sebagai cara untuk mencerdaskan masyarakat. Kalau kita lihat di kubu 01 ada nama Ari Yusuf dan juga ada nama mantan Ketua MK Hamdan Zulfa, di mana mereka sendiri menuntut adanya pemilu ulang. Tentu saja nanti akan ada pembuktian. Wah, tidak hanya seperti bukti, tapi juga adalah adu intelektual. Sedangkan dari kubu 02 kita lihat, di mana kemarin juga sudah datang ke gedung MK, ada beberapa nama yang cukup eksis, seperti nama Oce Kaligis, nama Hotman Paris Hutapea, bahkan juga dipimpin langsung oleh Prof. Yusril Issa Mahendra. Sedangkan dari kubu 03 kita melihat ada nama advokat senior Todung Mulya Lubis, bahkan Mahfud MD sendiri sebagai mantan dari Ketua MK juga ikut merumuskan bagaimana dari tuntutan. Nah, kalau kita lihat dari kubu 01, kubu 02, 03, di mereka memiliki dalil masing-masing, dan juga tim kubu 02 mereka tetap mengatakan bahwa MK adalah sebagai ajang pembuktian dari adanya perselisihan hasil pemilu, sedangkan dari kubu 01 maupun kubu 03 mengklaim adanya ada kecurangan. 02 masih berkeras bahwa apa yang dituntut oleh tim 01 maupun 03 ini lebih tepat diarahkan kepada Bawaslu. Jadi kita tunggu saja terkait dengan sidang yang ada di MK, di mana
persidangan akan dimulai besok, dalil mana yang akan bisa dibuktikan, tentu saja ini akan langsung diuji oleh para hakim MK, sehingga adanya pun pembuktian dilakukan oleh kubu 01, kubu 02 atau kubu 03, kita bisa langsung melihatnya manakah pandangan yang benar atau pandangan yang sesuai. Bagaimanapun ini juga adalah dari Pilpres, dan kita akan bisa melihat siapa yang dibenarkan ataupun nanti klaim atau dalil mana yang akan diajukan dan nanti akan diputuskan oleh dari hakim MK ini sendiri. Maidop. Baik, perang bintang advokat di masing-masing kubu tim hukum Capres Cawapres dan juga perang dalil juga besok akan kita nantikan di sidang perdana sengketa Pilpres 2024 yang disiarkan atau yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.